Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Khoirul Mabdan Firlana dengan NIM akhir 020. Jadi pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai profesi pengelola lembaga kursus dan pelatihan atau LKP dalam pendidikan luar sekolah. Jadi langsung saja pada masuk ke materi yang pertama, yaitu ada deskripsi profesi pengelola lembaga kursus dan pelatihan. Jadi, pengelola lembaga kursus dan pelatihan adalah seseorang yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengembangan lembaga pendidikan nonformal yang menyediakan kursus dan pelatihan keterampilan bagi masyarakat. Kemudian selanjutnya ada peran pengelola LKP. Peran pengelola LKP adalah memastikan lembaga bisa berjalan secara efektif dan berkelanjutan dalam menyediakan pendidikan nonformal bagi masyarakat. Selain itu, sebagai pemimpin, pengelola LKP juga harus bertanggung jawab dalam menetapkan visi, misi, dan juga strategi lembaga supaya bisa berjalan dengan kebutuhan dunia kerja dan juga industri. Kemudian, pengelola LKP juga berperan sebagai manajer operasional yang mengatur administrasi, keuangan, serta pengelolaan sumber daya manusia, termasuk instruktur dan juga tenaga pendukung. Kemudian yang selanjutnya ada tugas pengelola LKP, yaitu yang pertama mengelola administrasi dan juga legalitas, yaitu dengan mengurus perizinan dan akreditasi lembaga sesuai regulasi pemerintah. Kemudian menyusun dan mengelola dokumen administratif, termasuk data peserta, instruktur, serta laporan keuangan, dan juga memastikan kepatuhan terhadap standar pendidikan dan pelatihan yang berlaku. Kemudian yang kedua adalah merancang dan mengembangkan program pelatihan, yaitu dengan menentukan jenis kursus dan pelatihan berdasarkan kebutuhan dunia kerja, menyusun kurikulum dan metode pembelajaran, dan juga membuat materi pelatihan yang sesuai dengan perkembangan teknologi dan industri. Kemudian yang ketiga ada mengelola sumber daya manusia, yaitu dengan merekrut dan melatih instruktur yang kompeten dalam bidangnya, meningkatkan profesionalisme tenaga pengajar melalui pelatihan dan pengembangan keterampilan, serta menjaga kesejahteraan dan motivasi tim supaya bisa bekerja secara optimal. Kemudian tantangan pengelola LKP, yaitu yang pertama ada kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pendidikan nonformal. Jadi, pada saat ini masih banyak orang yang menganggap kalau kursus dan pelatihan itu sebagai pilihan yang kedua dibandingkan dengan pendidikan formal. Jadi, mereka masih beranggapan bahwa sertifikasi kursus itu kurang bernilai dibandingkan dengan ijazah akademik. Kemudian yang kedua ada persaingan dengan lembaga lain dan platform digital. Jadi LKP sekarang itu juga harus menghadapi persaingan dengan lembaga pendidikan formal dan berbagai platform belajar daring yang menawarkan kursus yang lebih fleksibel. Kemudian yang ketiga, kurangnya infrastruktur, teknologi pendukung, dan juga anggaran dana. Jadi tidak semua LKP itu memiliki fasilitas dan alat praktik yang memadai untuk menunjang pembelajaran. Karena kurangnya anggaran dana, sehingga hal ini menjadi tantangan dan masalah utama yang dihadapi oleh pengelola LKP. Kemudian selanjutnya ada peluang di masa depan bagi pengelola LKP, yaitu yang pertama, yaitu peningkatan kebutuhan tenaga kerja terampil, yaitu dengan perubahan dan perkembangan zaman pada saat ini dan yang akan datang, perusahaan itu kan akan semakin membutuhkan tenaga kerja dengan keterampilan praktis, sehingga hal ini tuh dapat menciptakan peluang bagi pengelola LKP untuk menyediakan program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Kemudian materi yang selanjutnya ada integritas teknologi dalam profesi PLS, yaitu yang pertama ada pengaruh teknologi. Pengelola lembaga kursus dan pelatihan itu bisa menggunakan teknologi berupa AI, e-learning, dan media digital. Jadi di penggunaan AI itu lembaga bisa menggunakan chatbot dan juga virtual tutor. Jadi dengan adanya AI ini itu bisa digunakan untuk memberikan layanan bimbingan secara otomatis bagi peserta kursus yang bisa digunakan kapan saja dan di mana saja. Kemudian menggunakan e-learning dengan menggunakan LMS, yaitu Learning Management System, yaitu untuk membantu pengelola dalam menyusun, menyampaikan, dan memantau pembelajaran secara lebih efektif dan efisien. Kemudian pembelajaran juga bisa menjadi lebih fleksibel karena peserta dapat belajar kapan saja dan di mana saja melalui platform online.
Kemudian selanjutnya yang terakhir ada penggunaan media digital, yaitu dapat digunakan sebagai pemasaran online. Jadi pengelola LKP itu dapat memanfaatkan media sosial, website, dan juga iklan digital untuk menjangkau lebih banyak peserta didik. Kemudian adaptasi terhadap teknologi, yaitu seorang pengelola LKP itu juga harus menggunakan teknologi, yaitu seperti penggunaan AI dan data analistik. Dengan menggunakan teknologi ini, itu tujuannya adalah untuk mengevaluasi efektivitas kursus dan mengembangkan program yang lebih sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Kemudian selanjutnya ada melakukan pembelajaran yang berbasis teknologi, yaitu menggunakan pembelajaran secara daring dengan menggunakan aplikasi seperti Gmeet, dan yang lainnya. Kemudian dapat memanfaatkan AR dan VR untuk melakukan stimulasi pembelajaran keterampilan. Dan yang terakhir juga dapat menggunakan chatbot atau AI tutor untuk membantu peserta dalam memahami materi secara lebih mendalam. Kemudian yang terakhir menggunakan media sosial untuk promosi, yaitu dengan membuat konten menarik yang bersifat informatif, menjelaskan tentang keunggulan dari LKP yang dipromosikan, dan juga mengunggah video promosi ke sosial media seperti TikTok, IG, Facebook, dan yang lainnya. Kemudian materi yang selanjutnya ada tinjauan terhadap kebijakan dan isu sosial, yaitu mengenai kebijakan terbaru yang mempengaruhi profesi pengelola LKP, yaitu ada kebijakan pendidikan vokasi dan pelatihan kerja. Jadi, dalam kebijakan ini, pemerintah itu harus terus mendorong pendidikan vokasi melalui berbagai program seperti revitalisasi pendidikan vokasi yang tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas lembaga kursus agar bisa lebih sesuai dengan kebutuhan industri. Kemudian, mengadakan adanya regulasi terkait sertifikasi kompetensi yang mewajibkan tenaga kerja memiliki sertifikat resmi untuk meningkatkan daya saing di dunia kerja. Kemudian selanjutnya ada peran pengelola LKP dalam menyelesaikan isu-isu sosial di masyarakat, yaitu ada yang pertama mengurangi pengangguran dan meningkatkan keterampilan tenaga kerja. Jadi, dengan adanya lembaga kursus dan pelatihan ini, itu berperan sebagai penyedia pendidikan alternatif bagi mereka yang tidak dapat melanjutkan ke pendidikan formal, dengan mengadakan pelatihan keterampilan yang bisa langsung digunakan di dunia kerja. Kemudian yang kedua, meningkatkan akses pendidikan untuk semua kalangan. Jadi LKP ini tuh memberikan kesempatan bagi masyarakat dari berbagai latar belakang ekonomi untuk mendapatkan keterampilan yang dapat digunakan untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Kemudian materi yang selanjutnya ada keterampilan yang dibutuhkan oleh pengelola LKP, yaitu yang pertama ada manajemen pendidikan dan operasional. Jadi seorang pengelola LKP itu harus mampu mengelola operasional lembaga secara efisien, termasuk pengelola keuangan dan administrasi. Kemudian yang kedua ada kemampuan dalam memimpin. Jadi seorang pengelola LKP itu juga harus mempunyai kemampuan untuk memimpin dan mengelola terutama dalam tim, pengajar, dan juga staf yang lainnya. Kemudian yang ketiga, memahami teknologi. Jadi seorang LKP itu juga harus memahami dan juga menguasai berbagai alat dan juga platform belajar mengenai berbasis. Jadi yang ketiga ada memahami teknologi. Jadi pengelola LKP itu juga harus memahami dan juga menguasai berbagai alat dan juga platform pembelajaran berbasis teknologi seperti AI, Gmeet, Zoom, dan yang lainnya supaya bisa memudahkan peserta didiknya untuk bisa belajar secara lebih fleksibel. Kemudian yang keempat, mempunyai jaringan yang luas. Jadi seorang LKP itu juga harus mempunyai dan juga bisa membangun hubungan dengan berbagai pihak terkait seperti perusahaan, pemerintahan, dan juga lembaga pendidikan yang lainnya supaya lembaga kursus dan pelatihannya itu bisa lebih dikenal oleh masyarakat. Kemudian materi yang selanjutnya ada peran dalam SDGs atau Sustainable Development Goals. Jadi peran SGD itu mengambil 3, yaitu ada SGD 4, SGD 8, dan SGD ke-10. Jadi yang pertama SGD 4 yaitu mengenai pendidikan berkualitas. Jadi pengelola LKP itu mendukung akses pendidikan berkualitas terutama bagi mereka yang membutuhkan keterampilan praktis di luar jalur pendidikan formal. Kemudian yang kedua ada SGD 8,
mengenai pekerja layak dan pertumbuhan ekonomi. Jadi, LKP itu berperan dalam menciptakan tenaga kerja yang siap dan terampil untuk memenuhi kebutuhan industri. Dan selanjutnya yang ketiga ada SDG 10 mengenai pengurangan ketimpangan, yaitu dengan memberikan kesempatan pelatihan kepada semua kalangan dan LKP dapat mengurangi kesenjangan pendidikan dan juga ekonomi. Jadi materi yang terakhir ada refleksi pribadi dan rencana karir. Jadi ada pertanyaan, apakah saya tertarik untuk mendalami profesi ini? Jawabannya adalah saya sangat tertarik untuk mendalami profesi ini untuk menjadi pengelola LKP karena saya ingin berkontribusi dalam pengembangan keterampilan masyarakat dan menyediakan peluang bagi mereka untuk bisa meningkatkan kualitas hidup melalui pendidikan nonformal. Jadi saya mempunyai rencana yaitu yang pertama mendirikan lembaga kursus berbasis digital yang dapat menjangkau lebih banyak peserta terutama di daerah-daerah yang kurang terakses. Kemudian yang kedua, mengembangkan program pelatihan berbasis industri, yaitu untuk memastikan bahwa pelatihan yang diberikan itu bisa sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Kemudian yang terakhir, berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih berkualitas, relevan, dan juga terjangkau bagi masyarakat. Baik, untuk pemaparan materi sudah selesai. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.